Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Gita Teresia Nurginting dengan NIM 2230 2020 40 21. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi PPKN dari Universitas Palangkaraya angkatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai demokrasi konstitusional abad ke-19 atau sering disebut dengan negara hukum klasik. Namun, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dari demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan masih banyak lagi. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal katanya berarti rakyat berkuasa. Jika kita lihat dari bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan atau yang berkuasa. Nah, kita masuk ke dalam demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu, secara efektif timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah ataupun tidak bersifat naskah. Konstitusi menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan Rechtsstaat di dalam bahasa Belanda. Dalam gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di suatu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti Dickey memakai istilah rule of law. Stahl menyebutkan ada 4 unsur Rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu pertama, hak-hak manusia, yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Unsur-unsur rule of law dalam arti yang klasik seperti yang dikemukakan oleh Dickey dalam Introduction to the Law of the Constitution mencakup 3 hal. Yang pertama adalah supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Yang ketiga, terjadinya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Kedua perumusan itu dirumuskan dalam suasana yang masih dikuasai oleh gagasan bahwa negara dan pemerintahan hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti misalnya bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahanan negara. Aliran pikiran ini disebut liberalisme dan dirumuskan dalam dalil, yaitu pemerintah yang paling sedikit adalah yang paling baik.
Nah, di dalam pembahasan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa negara hanya mempunyai tugas pasif, yakni baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Konsepsi negara hukum tersebut adalah sempit, maka dari itu sering disebut dengan negara hukum klasik. Jadi teman-teman, hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.